digital dan dunia nyata. Hanya saja sekarang pada demo, nggak tahu minggu depan itu apakah akan berlanjut jadi online lagi. Kalau jadi online lagi, wah nggak tahu saya gimana kuliahnya. Kemudian ini sudah saya lakukan, kan saya minta Anda semua mengumpulkan lewat internet. Nah, saya nemu jurnal dan ini lumayan baru, nggak terlalu tua ya, setahun yang lalu lah. Terus ternyata yang bikin saya akhirnya mengirim email ke Mr. Haido Sankar Duta itu adalah dia di sini bilang jurnalnya katanya 30 juta, tapi faktanya di sini dia hanya mengambil cara sampling 100.000 dari 30 juta. Nah, yang dipublikkan oleh dia saat ini yang 100.000. Nah, yang 30 juta itu sama dia bikin jurnal yang berbeda dan masih proses revisi katanya. Sehingga saya penasaran dengan jumlah data yang besar itu, ya sudah. Nah, dia juga ngasih mukaddimah, ngasih introduction, ngasih atau buka celah untuk kontribusi untuk mengakses data ini. Tuh. Nah, Anda bisa cari jurnal yang punya indikasi seperti ini. Jadi jurnal ini itu datasetnya adalah channel YouTube gitu ya, videonya, komennya, kemudian yang komentar siapa aja dan yang komentar dari channel mana aja, terus isi komennya apa dan di vote. Original channelnya itu mana, terus kategorinya. Kategori ini ya dari YouTube-nya, ini dari si komennya. Nah, informasi penggunanya itu disembunyikan. Nah, menggunakan istilah PI ya, personally identifiable information. Jadi data yang diambil atau yang ditampilkan oleh saya di sini, ini datanya itu nggak tahu nih ini milik siapa. Dan sudah dikunci ya, di hash sama si Mr. Duta. Di ini channelnya dari mana aja nggak tahu gitu ya. Ya meskipun tahu ID-nya, tapi kalau misalnya dicari di internet kan nggak mungkin kan, ya harus pakai aplikasi yang dikembangkan oleh Dr. Duta atau Mr. Duta. Kemudian komen-komen ini banyak jenisnya itu apa aja ya, bahasanya ada yang dia tampilkan sini 5 bahasa, tapi faktanya bahasanya lebih dari 5 ya, ini lebih dari 5 di semua bahasa ada kecuali bahasa Indonesia ada kayaknya IND atau ID ya, bahasa Indonesia nggak ada di sini, kemungkinan tidak ada kayaknya. Oh ada, ini ada dikit. Nah ini masih tanda tanya ya, ide di sini ini India apa Indonesia. Jadi belum saya lihat sampai lengkap atau belum bikin saya visualisasinya. Nah, di sini jurnal ini tidak menunjukkan metode yang digunakan itu apa, tapi dia memfokuskan pada sentimen dan deteksi bahasa. Pakai library mana? Nah ini, dia pakai library untuk mendeteksi bahasanya itu bahasa apa. Tapi yang pasti sama dia jelaskan di sini ada 5 bahasa. Nah, ini biasanya digunakan nanti pada pada deep learning, pada metode pre-train kayak transform. Jadi mengubah dari bahasa satu ke bahasa yang lain, atau enggak melakukan transliterasi tanpa harus punya korpusnya. Jadi nanti translate-nya ngawur. Ya meskipun nggak ngawur, dia akan butuh mesin yang besar untuk melakukan komputasi yang tinggi sehingga bisa memperoleh terjemahan yang katanya hingga saat ini itu masih banyak salahnya. Jadi Anda semua di sini bisa membuat AI, bisa menggunakan AI, tapi tetap ada manusia yang harus memvalidasi. Nah di sini ada sentiment distribution gitu ya, setiap channelnya. Nah kemudian titik-titik ini apa Pak? Nah titik-titik ini yang jauh-jauh itu outlier, yang dekat itu memiliki kesamaan, ya negatif, ya positif. Tuh, kalau misalnya ke bawah sini itu negatif, kalau atasnya positif. Nah,
Kemudian yang di sebelah sini itu ada kemungkinan dia tidak terlalu entertain. Kok ini udah jelas ini entertain, tapi di sini juga bisa ada kemungkinan dia berada pada kategori yang lain. Jadi kalau misalnya dilihat semua ini, yang paling masuk akal yang dekat ini datasetnya how to udah jelas itu proses, berarti ini datasetnya rata-rata how to-nya sudah spesifik, general, umum ya, membahas proses. Auto berarti mobil. Tuh. Nah, ini kan grafik yang dihitung menggunakan kosakata yang sama atau frekuensi korpus, jadi banyak-banyak korpus. Tapi kalau misalnya kita lihat nanti konteksnya ini bisa berubah, sehingga butuh metode yang lain untuk bisa melakukan analisis lebih lanjut terkait natural language processing atau text analytic. Nah, di sini juga ada workload yang menunjukkan kosakata yang saling muncul itu adalah paling banyak nice. Jadi bahasa nice itu menyenangkan, good, love, halo ya, hello itu sering muncul. Nah, di sini ya ini karena ini menarik, kenapa ya, karena data anonymity, berarti data yang anonim, jadi nggak tahu nih milik siapa datanya. Tapi orang yang sering komen terus tahu ya, dia bisa melakukan identifikasi bahwa ini komennya si A si B, tapi kan seseorang kan bisa saja salah persepsi gitu. Jadi makanya di sini bilang data anonim atau anonymity. Oke, ini dia bilang harus chat. Nah, saya sudah chat mulai 28 Agustus. Lumayan, saya harus nunggu 2 hari terus direspon. Saya juga balas, sampai saat ini dia nggak respon lagi, berarti aman dia. Dan dia juga bilang dataset yang 30 juta itu sedang proses jurnal, nanti di-share review text-nya kalau udah selesai. Nah, terus dia taruh di mana? Di Zenodo. Zenodo itu tempat dataset yang dibilang private bisa, dibilang public pun juga bisa. Nah, setelah saya cek, ternyata ini hasil riset saya ya. Ini semua orang modifikasi pada dataset. Jadi ada yang mungkin data yang dia ambil itu masih private, belum dibuka. Nah, ketika saya minta saya kirim balapan yang ban itu adalah tanya saya atau gimana saya, tapi jelas saya ingin balapan 29 yang tadi saya tahu dia masih ada. Terus yang download saya, berarti data besar ini 10 GB ada datanya, yang pakai saya, yang pakai saya. Jadi yang nonton 23 yang nonton saya ya. Nah, ini saya nggak tahu ini mau saya buat apa, tapi tujuan saya adalah link pipanya jurnal ini itu text classification. Jadi semua jurnal bisa dibelokkan. Tapi ada alasannya. Nah, alasan yang baru tentang misalnya adalah dia kan kategori ya. Bisa nggak sih kalau misalnya saya melakukan kategori ini kan kategori banyak, terus kemudian karena saya melihat grafik ini ada mungkin kedekatan sehingga karena saya tidak mau membuat lapan baru, sehingga saya ingin membuat itu berdasarkan klaster yang saya buat. Jadi klaster yang dari sektor itu saya rasakan menjadi entah 3 klaster atau 10 klaster, nanti ada klaster sendiri yang harus riset dulu. Jadi nggak boleh langsung paparan dan jurnal langsung. Itu boleh, tapi itu dasarnya akan lalu mengikuti yang ada di jurnal yang lain. Sehingga kita harus riset dulu, coba dulu, mengusahakan mencari apa yang ingin kita peroleh. Habis itu kita cek jurnalnya. Jadi saya harus banyak coba tangan menunggu apa data dari saya, terus kemudian kalau saya nggak ngasih arahan, kasih yang nanti. Oke. Jadi di sini juga ada yang bisa proporsionalnya, ya. Jadi dari semua bahan yang ada
tadi ternyata lebih banyak bahasanya daripada sampingnya. Jadi ini adalah yang sangat menarik untuk bisa dijadikan proses persidangan. Kemudian jangan lupa Anda bisa melakukan ini pada orang-orang yang menggunakan pakai atau menggunakan bahasa China ya. Sama China, terus mas secara arsip ya, arsip ya. Di sini ini jurnalnya yang paling aman, paling aman kali ini ada dosen tidak nama linknya yaitu tidak bisa membedakan kelas sama kelas itu aja. Jadi silakan mas cari referensi biasa sebenarnya di sini itu terus akhirnya kenapa di arsip ya di sini mereka pasti akan tak mungkin nggak harus cek kelihatan nih. Nah ini selalu ada di atas saja level. Ini arsip ini sangat memudahkan Anda dalam melakukan pencarian yang aja sulit ya mencari juga sulit juga jadi polemik gitu. Ketika Anda jadi learning atau learning. Jadi kalau mas Anda klik itu ya pasti ini nanti kan ya nah terus ini juga jurnalnya jelas dan halamannya nggak banyak. Kalau Sains Direct sama lain-lainnya tuh terus bertele-tele itu omongannya, tapi bulat aja. Nah ini jelas omongannya. Tujuannya dia adalah bagaimana cara mengumpulkan sebuah dataset untuk multi object tracking. Di mana? Ya di dalam laut. Udah itu aja. That's all. Nggak ada pembahasan yang aneh-aneh. Nggak ada. Terus tujuannya adalah multi object dan tracking dan object detection. Nah ini deteksi ya berarti bukan klasifikasi. Nah di sini klasifikasi cuma satu. Berarti sebelum klasifikasi. Object detection refer to what the object is and where the object is. Nah, kalau misalnya nanti ketemu Pak Bayu, ketemu di waktu sidang ataupun MBKM, nah ini sudah jelas nih, jurnal ini akan bahas deteksi, nggak akan bahas klasifikasi. Klasifikasinya itu adalah the next step, bukan awalannya. Nah ini nih, ini kan gambar dasar laut nih, ada apa nih? Kayak gurita itu karang kemudian ada hewan-hewan yang lain di dalam laut gitu ya. Terus di sini juga kasih tahu metodenya yang digunakan itu apa, materialnya apa ya, bari ya, kemudian nah ini. Nah, dia juga jelasin nih VPS. Jadi datasetnya video ya, resolusinya itu cukup bagus, 1080 dp, lainnya 600, tracknya. Jadi datasetnya benar mewah ini. Dalam laut, boxnya sekitar 1900. Kemudian kepadatan gambarnya 3,3, unit kelasnya. Nah, file yang ini unit kelasnya itu ada 6. Ya, 11, 10, 4. Unit kelas di sini itu apa, Pak? Nah, ini. The deep sea environment poses unique, challenging, low visibility, near constant. Jadi unit kelasnya itu ini penglihatan rendah, kedekatan kamera, terus posisi animal, keragaman biota laut, kemudian organisme, significant occlusion. Nah, ini tahu dari mana? Ya, taunya dari si
pengambil gambar. Jadi Anda ketika mengambil gambar kan dari fotografer. Nah, ini kan karena penyelam, jadi Anda akan dapat penjelasan dari ahlinya. Jadi kalau zaman saya dulu selama COVID itu mengumpulkan data secara mandiri. Nah, setelah saya pikir-pikir itu tidak betul sepenuhnya. Jadi Mas dan Mbak harus punya dataset dari orang lain yang pakarnya, kemudian Mas dan Mbak tambahkan datanya. Nah, tambahkan datanya itu atas dasar dari referensi orang lain. Jadi penggunaan data yang Anda kumpulkan itu hanya untuk testing, bukan untuk training. Jadi misalnya dataset yang dikumpulkan dari orang lain 10 giga, ya Anda cukup ambil 0,5%. 0,5% dari 10 giga berapa? Ya, 0,5% dari 10 giga itu berapa? Ada yang bisa ngitung? Halo? 0,5 dari 10 giga itu berapa? Ada yang bisa ngitung? Ya, selamat datang Mbak Salwa. Ya, ada yang bisa ngitung? 0,5% dari 10 giga itu berapa? Ada yang bisa ngitung? Lah yo piro bos, ojo mbok ngomong 0,05 giga. Berapa itu? Berapa MB? Berapa kilobyte? Ya, jadiin MB berapa itu, Mas? Siapa yang ngirim tadi? Mas David, ya. Jadi MB berapa, Mas? Oke, Mas David, berapa? 0,05%. Kalau 1% berapa? Kalau 1%? Ya Allah, ngitungnya sulit, Rek. 1% dari 10 giga ya 1 giga. Berarti separuhnya 500 MB. 100 MB. Piye? 1% dari 10 berapa? 1 kan? 100. 10 buang itu giganya 10. Itu diambil 1% berapa? 1 dibagi setengah berapa? 0,5. Terus misalnya kok 10 giga berapa? 0,5. 100 MB. Susah 1 giga jadi 100 MB. 100 apa? Setengah berapa? 500. Lah iya. Ya, kemudian di sini jurnal ini juga ngasih dataset. Database-nya ada. Tuh. Ada sekitar 1000. Dan belum tentu di dalam setiap videonya itu ada gambar. Di sini sampai ada megalodon barang ya. Ya Allah. Ngeri jak ono megalodon. Kalau misalnya kita lihat di sini ya ada gurita dan lain-lain. Dan kalau misalnya untung-untung ya ada megalodon dan lain-lain. Nah, di sini juga ada 4 kelas ya. Kalau saya nangkap ini 4 kelas atau frame yang penting, mid, water, simple. Jadi ini kayaknya masih di tengah laut ya, belum masuk ke dalam ya.
basic simple, kemudian ada basic difficult. Kok simple kan ya jelas ini apa namanya objek yang dideteksi. Nah, kok basic difficult ya berarti sudah banyak kerumunan. Ini juga sama. Jadi Anda bisa menggunakan data ini. Nah, untuk kategori apa Pak? Ya kalau misalnya kategorinya ada berhubungan dengan lingkungan, ini bisa. Cuma masalahnya Anda harus nyelam juga ke daerah Indonesia, nggak mungkin. Jadi Anda kumpulkan datanya itu yang bisa relate sama Indonesia atau bagian-bagian yang ada di Surabaya. Nah, terus ini juga yang menarik itu tuh generate ground truth files. Each video was first round. Nah, jadi di video yang ada itu masih butuh pembetulan. Jadi setiap video itu butuh ground truth. Nah, ground truth itu apa? Ya untuk men-tracking dengan menggunakan ML. Jadi nanti Anda kalau misalnya punya gambar, punya video, harus dilakukan pelabelan untuk supaya bisa melakukan apa? Anotasi. Nah, ini biasanya anotasinya itu manual. To manually fit location to object or create them when object were not detected by model. Berarti gampangnya adalah setiap video itu akan dibuat sebanyak 600 frame. Jadi ada satu video itu ya ukurannya dalam banget, tapi harus dirubah menjadi 600 frame supaya nanti proses modelnya itu tidak berat. Tuh. Nah, rata-rata menggunakan YOLO 8. Rata-rata beberapa melakukan deteksi itu menggunakan YOLO 8. Boleh nggak Pak pakai YOLO yang paling tinggi? Ya boleh saja, tapi fungsinya adalah kalau paling tinggi YOLO-nya berarti yang dideteksi di sini juga harus ekstrim. Cuman di sini nggak ekstrim, sehingga di sini lebih menyarankan pada YOLO versi 8. Terus alasannya apa juga? Ya karena ini ya akurasinya untuk ini ya sudah harusnya cukup, tidak lebih dari yang digunakan. Terus ini juga pakai Jupyter, dan ini juga jelaskan di sini menggunakan Bari model, terus Python ya cukup terbaru ya 3.10 ya, yang baru itu sekarang 11.12. Ultratix gitu ya untuk library-nya YOLO itu dikembangkan oleh developer Ultratix gitu. Terus ini framework-nya pakai PyTorch. Repository-nya ada di sini. Ini untuk benchmark-nya. Dataset Bari-nya tuh. Nah, jadi matriksnya itu banyak untuk memastikan bahwa objek itu sudah ke-track dengan benar. Kalau nggak salah ini salah satu evaluation yang sering dipakai dalam deteksi untuk robot, untuk objek dan lain-lain sebagainya. Ini sudah disampaikan di sini ya. Nah, setelah dihitung gitu ya, rata dengan dilihat MWS-nya, MWD, PS dan BD-nya itu yang paling banyak ya yang ini MWD-nya. Pas BD kenapa lebih sedikit ya, kemungkinan bendanya tidak kelihatan karena low visibility. Nah, ini low visibility. Kelihatannya jelas di mata manusia, tapi kok di mata mesin ini ada yang kayak ini nih, ada yang tidak tertampak di sini juga nggak kena ini. Nah, ini low visibility ini. Jadi sini kan pencahayaan kurang nih. Ini harusnya bisa dideteksi gitu. Nah, tapi tidak terdeteksi dengan baik. Kayak gini ini juga yang warna orange itu ungu itu kelihatan berbeda. Kemudian kemudian ini sudah.
Nah, kita pindah ke metode. Tadi metode classification, karena jurnal yang jurnal yang ini tujuan saya adalah cluster, maka saya akan jelaskan metode cluster yang tercepat saat ini. Ini metode cukup baru, 18 Februari 2025. Kalau Mas dan Mbak ingin skripsian menggunakan sistem cerdas gitu ya, atau data science, ya metode ini bisa dipakai untuk tahun depan. Jadi sekarang semester 5, berarti tahun depan semester 7 ya, di bulan yang sama ya, di bulan September 2026 7 ya, Anda bisa mengajukan ini sebagai tugas akhir Anda atau skripsi Anda untuk melakukan sistem cerdas. Nah, di sini juga jurnalnya cukup bagus ya, cukup bagus. Orang Cinanya sudah pintar bikin jurnal. Biasanya orang Cinanya nulis jurnalnya sakarepe dhewe, jadi tidak ada tahapan rumusnya ini gini nih. Nggak ada. Ada tapi ngelompat-lompat. Dia benar-benar rajin, sangat rajin menurut saya. Ini baru ini jurnalnya benar-benar rajin dan lengkap. Dia sampai mengurutkan metode Kamins yang pertama 1967. Nah, ini 1967 sampai 1973. Metode Kamins yang pertama itu benar-benar cluster berdasarkan rata-rata, dan rata-ratanya akan dihitung dengan equidistant, dan tujuan equidistant itu mencari tidak kesamaan atau dissimilarity metric. Tujuannya adalah mencari kejauhan, bukan kedekatan. Zaman dulu di bawah tahun 2000-an tujuannya adalah mencari kejauhan, mencari perbedaan, bukan kesamaan. Sedangkan sekarang itu mencari kesamaan. Nah, kemudian di sini itu orang kadang bingung nih, apakah harus cari yang jauh, apakah cari yang dekat. Sehingga Hamming distance is a natural choice. Jadi dia bisa berada di antara dissimilarity dan similarity. Jadi jurnal ini bilang when Hamming distance used as determinative bla bla bla, it mode data S. Nah, nih. Jadi frekuensinya itu sangat tinggi gitu ya. Most frequent value attribute-nya maksudnya frekuensinya lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, Hamming menurut saya bisa di antara dissimilarity sama similarity, meskipun condongnya pada dissimilarity. Terus ini juga bilang Kamins itu menggunakan angle distance, Kamots itu menggunakan Hamming distance. Sedang Hamming use mean as cluster center, Kamot is mode. Means di sini adalah cluster tengah, nilai rata-rata. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya di rata-rata. Berarti nilai yang akan muncul itu di antara semua nilai. Misalnya 1, 2, 3, berarti 6. 6 dibagi 3 berarti ada 2. Berarti nanti klasternya adalah klaster 2. Jadi ada satu klaster yaitu di mana 2. Ya udah, berarti nanti 1 itu masuk 2, 3 itu masuk 2. Nah, dihitung jaraknya seperti itu. Kalau angka itu tambah besar, maka klaster yang dibangun pun akan sama isinya. Bentuknya tetap sama, 1 atau 2, kalau misalnya dibuatnya 2. Tapi itu isinya akan tidak cocok karena bias. Harusnya angka ini masuk klaster kedua gitu ya, atau angka ini harus masuk klaster ke-1. Sehingga Kamots itu bisa menjadi dalam melakukan pemasaran. Jadi Kamots itu gimana caranya Pak? Ya di ini dulu klasternya itu berapa. Setiap klaster itu akan dihitung poin-poinnya dan dihitung jaraknya. Ya, distance klasternya itu berapa. Misalnya klaster ada 2, ya udah dihitung kedekatannya ke nilai yang ada di klaster itu tadi. Nah, kemudian nanti diupdate nih compute supaya berada pada nilai yang 22 masuk, 33 masuk gitu ya. Jadi ada kemiripan dengan angka gitu. Nah, kemudian berdasarkan surveinya gitu, ternyata metode ini sudah berkembang dari tahun 2002 ya. Nah,
dihitung berdasarkan random yang kecil, subset yang kecil, kemudian berkembang, diganti dengan include distance dan Hamming distance, terus berkembang lagi dan dibuat random lagi. Jadi sebelumnya itu random, tapi hitungannya itu jaraknya masih bingung antara inclusions gitu atau Hamming. Hasilnya sama dua-duanya, cuman tadi hasilnya itu agak berbeda. Satunya pakai square gitu ya, satunya nggak pakai square, satunya pakai pangkat, satunya nggak pakai pangkat. Tuh. Nah, ini metode Kamots yang ditunjukkan atau diajukan oleh Khan dan Ahmad. Jadi si C itu yang klasternya itu ditentukan dengan nilai K-nya. Ya. C-nya ini mods-nya ya, itu ditentukan oleh K-nya. Kalau K-nya 2, ya udah berarti ini nggak boleh 0. Itu nggak boleh 0. Ya minimal 1 atau nggak 2. Nah, nanti mengulang sampai hitungannya beres gitu ya. Nanti dihitung nih, ini radius ya. Radius karena inclusions itu kayak lingkaran ya. Lingkaran. Jadi dia ngitung radius, jadi jarak antara data yang di tengah itu berapa, dekat. Tuh, terus kemudian di remove yang tidak masuk radiusnya, dihilangkan, terus kembali lagi ke atas. Jadi misalnya ini ada 0, berarti ya 0 plus 1, nanti jadi 1 plus 1 ya jadi 2, berhenti di bawah 2, berarti cuma 2 kali, di 0 dan 1. Nah, jadi Mas dan Mbak harus cari jurnal yang mendasar itu yang lengkap seperti ini ya, ada algoritmanya, itu ada tahapannya. Jadi ya kayak kelasnya Pak Bayu itu ini harus dijelaskan gitu prosesnya. Nah, Pak Bayu biasanya kasih tahu nih algoritmanya, hitung-hitungannya. Nah, ini juga saya mencoba untuk menjelaskan inputnya, klasternya MN ini matriks 2 dimensi ya, kayak gini ya. Nanti 2 dimensi, ini M-nya, ini N-nya gitu. N besar itu apa? Jumlah datanya. Jadi K itu adalah klaster yang akan dikumpulkan gitu, N itu jumlah datanya, dan jumlah datanya ini ada matriksnya M sama N. Kemudian jadi kalau misalnya Mas dan Mbak bingung, ini bisa di copy paste, taruh di ChatGPT Gemini untuk dijelaskan. Tapi sebelum dijelaskan sama AI, Anda harus membaca jurnal ini sampai pusing, sampai nggak paham maksudnya itu apa. Jadi Anda baca dulu sampai paham, habis itu ya nulis-nulis dikit lah di laptopnya atau di bukunya. Dipahami setiap step-stepnya ini. Habis itu dirubahnya bukan coding ya, dirubahnya bukan coding tapi matematika. Matematika dihitung dulu, ini diulang berapa kali. Kalau misalnya I-nya dari 0, berarti kan ini 0 kurang dari N. N-nya misalnya 5, ya udah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sudah. Berarti kan hitungannya 5. Tapi mulainya dari 0. Karena Python rata-rata indeksnya itu dari 0, bukan dari angka 1. Kalau Java sih dari angka 1. Karena kalau 0 itu bagiannya mesin gitu. Kalau Python enggak. Jadi sama Python 0 itu di mesin itu beda lagi, 1 juga beda lagi, sehingga lebih mudah untuk arahnya ke sana. Dan algoritma yang selanjutnya itu menerapkan kepadatan dan jarak. Jadi ada rumus untuk menghitung kepadatannya seberapa. Nah, ini bertujuan untuk menghitung sum of square error. Jadi ngitung nih jumlahnya itu, jumlah kubiknya itu error enggak. Nah, kalau errornya tinggi, berarti kepadatannya tidak bisa dikontrol, sehingga Anda harus mencari nilai minimal. Jadi kalau nilai terlalu tinggi, ya rasanya harus dilakukan perubahan lagi, ya disampling kah, apa diperbaiki kah, ataukah disampling lagi, ataukah kumpulkan data lagi. Nah, itu enggak tahu saya. Itu tergantung kebutuhan datasetnya. Kemudian, nah, kalau misalnya dilihat yang sebelumnya, yang selalu dikejar di cluster adalah frekuensi. Jadi gimana caranya frekuensinya itu macam-macam, clusternya itu bisa robust, bisa kuat,
bisa bertahan dengan keunikan sebuah dataset ketika diklasterkan. Sehingga metode ini itu diterapkan di awal. Jadi dihitung nih density-nya nih. Nah, kalau dihitung berarti di setiap density-nya itu tinggi apa rendah gitu. Kalau tinggi ya lakukan proses selanjutnya gitu. Kalau rendah ya udah enak. Kalau rendah metode ini akan jalan. Tapi faktanya ternyata kalau kita lihat di bawah gitu ya. Nah, dengan ada metode itu pakai punya si Chow, ini waktunya lama banget. Lama, gila 7 jam. 1 jam. Nah, kalau klasternya 30 oke lah, fine lah, 5 menit lah. Kalian bisa tinggal gitu ya, minum kopi, makan itu masih masih enak gitu. Selesai gitu. Kalian makan sudah selesai, ini juga ikut selesai hitung-hitungannya. Yuk klasternya 100. Ya, butuh waktu 1 jam. Nah, ini mengganggu jam tidur ini. Jadi lama waktunya 7 jam. Ya, ini benar-benar tidak efisien. Nggak misalnya klasternya besar. Terus, nah kesimpulannya adalah metode yang dipropose sama jurnal ini itu baik, sangat baik dibandingkan metode yang lain. Kalau random ini berarti kan dia tidak membandingkan jurnal yang random ini bebas dia ambil salah satu jurnal. Terus kemudian karena ini adalah riset gitu ya, kalau riset berarti dia akan menggunakan dataset yang dianjurkan atau diminta atau menyerupai. Jadi datasetnya itu dipakai 3. Nah, kalau dilihat di sini ini kan data konsensus penduduk di Amerika dan rata-rata itu teks sama numerik datasetnya. Nah, kalau yang datasetnya saya belum lihat. Yang ini ya. Oh, data kesehatan publik. Jadi Anda bisa menelusuri data-data set itu apakah bisa diakses enggak. Ya, ini bisa diakses atau tidak. Kalau ini punya Kaggle deh Pak salah. Ya, ini kompetisi data mining ini. Oh, punyanya bukannya Kaggle, punya UGE. Universal apa itu ya? Nah, ini dataset untuk data mining. Kemudian jadi dataset yang sedikit itu kalau misalnya komputasinya berat, datasetnya sedikit tapi yang dicari itu probabilitas, itu sangat tinggi prosesnya. Oke, sudah. Jadi ketika Anda cari jurnal itu tolong jangan jurnal bahasa Indonesia. Kalau ada mahasiswa saya yang cari jurnal bahasa Indonesia, ya saya kasih nilai sangat rendah karena sudah tidak usaha. Jadi paling gampang cari yang archive, dipahami jurnalnya, terus dataset yang dikumpulkan itu juga ada dasarnya, dan dataset yang dikumpulkan secara mandiri, entah itu crawling atau scraping, itu harus dilakukan secara mandiri oleh individu kelompok gitu ya. Meskipun kelompoknya satu topik tapi harus dikumpulkan sendiri-sendiri, nggak boleh orang lain. Nah, ini materi terakhir. Jadi sisanya bisa dicoba sendiri. Terus saya tidak akan ngasih codingan ya. Saya tidak akan ngasih codingan.
Silakan dicoba sendiri. Di internet banyak. Remote. Nah, tempo lalu saya membahas terkait karakteristik big data, ya 10V. Berarti Anda harus bisa mencari dataset yang bisa paling tidak memenuhi 10V. Nah, Pak, kan enggak semuanya Pak datasetnya 10V. Oke. Kalau semuanya enggak 10V, berarti minimal 5V itu masuk. Ya, ini dataset yang saya gunakan dari Skylern gitu ya. Skylern itu sudah bisa ada apa namanya fungsi, dan di sini bisa import dataset. Nah, ini banyak. Ada Clear Data Home, ada apa lagi ya? Fetch California Housing, ini COVID type itu apa? COVID nggak salah. Niva, nah ini Fetch KDD Cup 99 ada. Nah, ini apakah bisa buat tugas? Nggak bisa, ini hanya untuk eksperimen saja. Jadi Anda semua harus cari dataset ya, dataset yang besar, terus cari di jurnal, kemudian dipakai. Nah, karena ini data berita yang diambil dari 20 berita dan dikelompokkan menjadi grup-grup dan ambil subsetnya untuk apa? Training, dan saya hilangkan header dan footernya. Nah, secara langsung saya dapat di data berita. Kemudian saya masuk yang pertama, volume. Karena volume itu hal yang penting dan mendasar di big data analitik, maka saya hitung nih, volumenya nggak sampai besar. Nah, ini harus diupayakan 0,09 MB. Nah, ini diupayakan datasetnya. Jadi harus diberikan. Kalau ini sampai 1,09 MB berarti 1,3 datasetnya, ini nggak sampai 1,3. Kalau sampai sini 0,90 MB berarti hampir mendekati 1,3. Nah, jadi Anda bisa melakukan perhitungan pada jumlah baris, ya, jumlah baris dokumen. Pak, jumlah barisnya dokumennya 11.000 Pak. Ya hitungan datasetmu apakah nyampe MB 100 MB, 100 MB sampai, ya harus dikumpulkan sampai waktunya masih panjang. Jadi dicicil ya, setiap hari dilihat dataset mana yang bisa dikumpulkan. Nah, ini saya juga tambahkan, saya ngambil beberapa data yang dikumpulkan. Ini kan ada 11.000 ya, kita ambil yang 1.000. Nah, berdasarkan datanya berarti misalnya saya coba yang nah, ini data kan beda-beda nih ukurannya nih, ya, berarti kan bisa dipakai Pak. Ya, sekali lagi datasetnya itu besar apa enggak, MB-nya sampai 500 MB enggak. Kalau cuma 90 ya kurang. Kalau bisa sampai 400 ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit nyampe lah. Ya jangan nemen-nemen lah, masa 250 MB kan nanggung. Kemudian di sini kan ini volume nih. Nah, aslinya ini juga bisa masuk pada apa, varietas atau variety. Jadi ini tipe datanya string gitu, terus kita bisa dapat dokumennya, ini dokumen pertama, ini dokumen kedua. Nah, kemudian velocity, karena dataset ini itu langsung dapat tanpa melakukan proses pengiriman data, ya ini nggak kehitung. Jadi -1 sudah ya. 2 sudah dapat, kemudian ketiga veracity. Veracity di sini disampaikan bahwa sebuah berita dikumpulkan itu bisa ada noise. Noise itu apa? Yo, ada namanya apa?
simbol-simbol yang nggak penting, ada spasi, ada tanda tanya, pokoknya yang mengganggu. Padahal yang kalian butuhkan cuma ini aja, cuma ini aja, cuma ini aja, gitu ya. Nah, kalau bisa dibersihkan, ya kayak gini. Nah, lupa kan kata Bapak tadi ada simbol dan macam-macam. Karena saya hanya ingin membersihkan spasi gitu ya, dan apa namanya enter ke bawah atau white space gitu ya udah. Makanya saya bilang di sini tuh main data can be noise or augmented or missing data. Jadi misalnya ngetik kalimat gitu ternyata kalimatnya nggak lengkap, itu missing data. Augmented berarti kalimatnya nggak lengkap, berarti kita ganti kalimat yang lain untuk augmented. Kalau noise berarti ada spasi, ada simbol, ada tanda tanya yang tidak perlu gitu ya dibuang, di clean, macam-macam. Ada yang clean by corpus, ada yang clean by spasi dan lain-lain. Kemudian ini sudah masuk 3, kita masuk yang keempat, value. Nah, dengan adanya AI, dengan adanya deep learning dan machine learning, itu kita bisa menilai nih sebuah dataset ini itu akurasi 0,7 dengan menggunakan metode yang paling dasar, multinomial NB atau apa namanya Gaussian naive Bayes. Jadi naive Bayesnya di training pakai Gaussian, terus dipredik dan di skornya 0,77. Kalau bisa dijalankan lagi, berubah nggak akurasinya? Nah, akurasinya tetap sama, berarti nggak masalah. Tapi kalau misalnya nanti datasetnya tambah besar, gitu ya, ya akurasinya akan berubah. Dan itu akan menjadi bisa saja tidak bernilai atau sangat bernilai karena harus segera melakukan perombakan metode baru. Nah, di visualisasi ini kita bisa lihat nih bentuknya. Oh, ternyata di dalam berita yang sering banyak muncul adalah the. Ini sudah merajai nih jumlah frekuensi the dalam bahasa Inggris. Sama kayak bahasa Indonesia itu kayak yang, kosakata yang sering dipakai di mana-mana. Kemudian kata depan yang putus, nah itu sering melakukan kesalahan. Kemudian, nah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nanti minimal adalah ya volume, verity, veracity, value, dan visualization. Tapi dengan adanya cuma 5 ini, ya Anda nilainya separuh berarti. Supaya bisa naik, ya Anda harus cari alasan kenapa dataset ini tidak masuk volatility. Ya karena dataset saya kumpulkan tidak ada historiknya, Pak. Tidak ada time-nya, Pak. Tidak ada waktu yang menunjukkan bahwa dataset ini dikumpulkan pada tanggal berapa, pada jam berapa, pada menit berapa, pada era apa. Nah itu, nah volatility. Variability berarti di sini datanya tidak konsisten atau strukturnya tidak bisa dipahami. Hanya yang tahu itu adalah pakarnya kayak komputer, grafik, komputer OS, kemudian Microsoft Windows dan malicious dan yang lain-lain. Kategori-kategori yang begitu mendalam sehingga membutuhkan pemaknaan lebih. Itu maksudnya apa gitu. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk nested kategori. Jadi untuk reaction gitu ya, sport, kemudian spotnya adalah hoki dan lain-lain. Nah, validity berarti mengecek nih datasetnya ini sudah benar apa enggak gitu. Nah, karena ini datasetnya adalah bahasa Inggris, ya dicek nih benar enggak. Oh, ternyata angka validitasnya itu 0,7. Nah, kalau misal standarnya adalah 0,9, ya ini nggak valid. Tapi kalau misalnya Anda menurunkan standar Anda itu di bawah 0,8 gitu ya, 0,7, ya itu bagus daripada Anda menurunkan nilai validnya itu di bawah 50. Nah, karena itu kurang bagus. Vulnerability ini datasetnya public sehingga bisa diakses. Jadi yang terpenuhi itu cuma 1, 2, ya. Yang nggak terpenuhi ada 2, berarti ada 8 V yang terpenuhi. Jadi Anda semua minimal 5
yang paling bagus bisa dapat nilai A ya 10. Tapi semua bisa diupayakan, maksudnya bukan cari-cari ya, tapi data itu rata-rata arahnya itu berkembang dan bisa menjadi 10 V atau bahkan bisa 11 atau 12. Tergantung riset yang lebih dalam seperti itu. Oke, ada tanyakan sebelum saya akhiri kuliahnya? Ya, Mas Ramaja, silakan bertanya. Izin bertanya Bapak terkait dataset. Berarti dataset kita itu melakukan 8 ini Pak ya, 8 prinsip data ini Pak ya, volume. Enggak 10 Ramaja. Kalau mau nilai buku 10. Oke, Kalau siap mau nilai Bapak. separuh ya 8. Kalau mau nilai lulus ya 5. Oke, siap Bapak. Sama terkait datasetnya Bapak. Dengan kondisi saat ini yang seperti ini, berarti dataset itu diambil dari artikel-artikel itu Pak ya? Enggak juga. Meskipun sekarang lagi demo gak ngefek bos. Aslinya gak ngefek, cuman sakingnya rektore wedi on opo-opo, yo Anda untuk saat ini bisa fokus untuk ambil data secara digital. Terus Anda juga mikir data di lapangan itu apa yang bisa diambil. Paham ya? Karena Anda data ekonomi sekarang nggak beres nih, ya bisa aja data saham, data importir, penjualan barang, ya pokoknya berhubungan dengan ekonomi, barang-barang yang dijual di saat ini. Nah biasanya di internet itu ada datasetnya, di Kaggle banyak, silakan cari. Nggak saya tunjukkan, kemarin sudah dikit-dikit, ya silakan cari. Saya udah nyari, ada semua di Kaggle. Tinggal kalian mau nggak meluangkan waktu untuk mempelajari itu dan memahami itu. Tuh. Kalau misalnya tes data sedikit, ya Anda bisa melakukan survei harga barang ini itu tahun 2020 pas COVID sekian. Nah, Anda sudah punya modelnya, Anda prediksi nih harga sabun di tahun 2020 sama harga sabun yang sekarang karena faktor demo itu apakah turun apa naik? Paham ya di sini ya? Jadi itu bisa diregresi tanpa harus tahu kondisinya 2020 COVID sampai 2022, demo mulai tahun 2025 sampai tahun 2030, Kak mari-mari demo terus sehingga membuat perubahan harga, ya semoga tidak terjadi kayak gitu ya. Nazrul bin Zalik, kalau COVID itu penyakit, kalau demo ini penyakit, ini peperangan nyata, ini sangat nyata, bahaya, kasihan nanti yang lain nanti gak bisa jualan gitu. Paham ya? Jadi Anda semua di sini silakan cari data di internet itu, tapi ada jurnalnya dan ada Kaggle, ada Hugging Face, ada GitHub. Dan Anda silakan cari data testingnya. Di model udah jadi, sudah divalidasi, terus Anda masukkan data yang lain. Nah, masukkan data lain itu Anda dapat dari orang lain yang di lapangan. Paham? Jadi supaya Anda semua itu ketika nanti masuk perusahaan atau ingin buat perusahaan yang berhubungan dengan AI itu nggak ngawur. Kenapa nggak ngawur? Ya tahu nih di lapangan itu AI-nya butuh apa gitu. Terus dampaknya ke lapangan itu apa AI-nya. Jadi nggak sekedar untuk mengejar uang gitu. Paham ya? Jadi saya tidak mau tahu Anda tidak bisa atau bisa. Yang harus Anda lakukan adalah gimana caranya mengusahakan, tapi dengan cara yang baik, dengan yang halal gitu ya, supaya Anda mendapatkan manfaat. Paham? Ketika saya bilang tahu nggak tahu, pasti ujungnya saya tahu bahwa dataset yang Anda kumpulkan itu ternyata bukan secara dikumpulkan secara baik. Misalnya ya karena kebut semalam ya mbok crawling dari pagi sampai pagi, yo itu nggak bener itu. Mau crawling mau scraping yang bener itu setiap hari, dan jangan ganggu servernya orang gitu ya. Kalau servernya orang itu kalian rusak dengan melakukan crawling dan scraping gila-gilaan, ya kasihan servernya orang.
Jadi Anda semua harus tahu dasarnya dan etikanya dalam mengambil datanya orang harus pakai permisi ya. Yang saya lakukan ini juga termasuk ini. Saya ngirim email gitu. Ya sambil berdoa ini saya juga ngirim email sama dokternya ini berdoa ini supaya respon emailnya lama. Tapi ada juga rasa ikhlas ya sudahlah nggak dibalas, yang penting saya udah usaha dan ngasih contoh ke mahasiswa. Ya, dan ditanyakan sebelum saya akhiri karena sudah waktunya selesai. Jadi kalau saya lama-lama kuliahnya sejam, sisanya ngerjain sendiri, nyoba-nyoba sendiri, jangan dibuat tidur. Yo Kak mari bos. Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Wes remaja, takon ngono tok remaja. Walah remaja. Ada yang bertanya? Mbak Miranda atau siapa ini? Mas Dimas, Mas Davin? Halo, ada yang enggak? Ya, yang kelas tadi pagi nanya, yang versi gambar bagaimana? Ya, gampang aja. Diukur filenya berapa banyak. Kalau video berarti Anda harus motong per frame. Jadi videonya cuma 10, ya potongnya jadi banyak frame. Nah, pas dipotong framenya untuk apa? Itu harus dicermati. Misalnya dalam video itu ada beberapa objek yang harus dideteksi. Nah udah, misalnya satu video itu framenya ada 10.000. Ya karena 10.000 nggak sanggup, ya buat jadi 1.000, jadi 100. Tuh. Salah satunya cara itu. Di YouTube saya ada videonya, bisa dilihat dan dicoba. Jadi minggu depan tidak usah ke kelas, silakan cari di lapangan. Pokoknya tanggal 18 September, ya benar, 18 September ya. Ya, 18 September, hari Kamis. Lagi, Anda semua harus membawa dataset yang sudah ditaruh di laptop atau di komputer lab. Gitu ya. Terus sampaikan ke saya, presentasikan ke saya setiap anggota, setiap kelompoknya. Ini datanya ini Pak, ini yang dari internet, jurnalnya ini, kemudian ada codingannya ini Pak. Kemudian nanti dataset yang dari lapangan itu ini. Ya, nggak usah banyak-banyak karena kalian ngumpulnya itu secara bertahap ya, mulai dari minggu ini, minggu depan, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya Anda bisa mempertahankan kenaikan jumlah data yang dikumpulkan, ya Anda sudah jempol, sudah bagus berarti. Tapi kalau misalnya Anda kebut semalam, ya jangan salahkan saya, Anda lulus. Atau Anda akan diuji berkali-kali di setiap pertemuan. Paham ya? Jadi Anda pikirkan baik-baik, datasetnya itu untuk apa? Dan manfaatnya itu apa? Apakah untuk sekitar Surabaya, gitu, sekitar UINSA, gitu, atau Indonesia, atau apa? Meskipun dataset dari luar, terus masuk ke dalam wilayah Surabaya, Indonesia, dan macam-macam. Itu. Paham? Kalau nggak ditanyakan, mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, matur nuwun.